Saya ulangi. Permudahan membayar kartu kredit untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah yang melakukan transaksi dan penarikan tunai. Bank dianggap perlu menyediakan jenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban. Dengan menggunakan kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbulnya dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan untuk melakukan penarikan tunai. Kartu kredit sebagai salah satu bentuk dari fasilitas perbankan di bidang pembiayaan. Merupakan sarana pembiayaan berkembangnya begitu pesat dan menjamur. Berbagai kemudahan dan kemudahan ditawarkan oleh kartu kredit sendiri menjadi daya tarik bagi seluruh kalangan yang menggunakan kartu kredit. Masyarakat merasa lebih aman dengan menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kegiatan sehari-hari dibanding bila harus membawa uang tunai. Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah kredit card, yaitu merupakan kata majemuk atau terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai arti dan pengertian berbeda. Dalam pengertian yang tidak sepadan, serta berbeda pula pengertiannya secara harfiah. Kartu kredit terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kredit berasal dari kata Romawi, yaitu mempunyai arti percaya, sedangkan kartu yaitu bentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Arti kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu kredit yang mempunyai arti percaya sendiri diadopsi oleh masyarakat sebagai bentuk penjual atau membeli secara langsung. Meskipun demikian, Purwadarminto memberi arti kredit yaitu sebagai alat menjual atau membeli dengan tidak membayar secara tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 sebagaimana yang setelah diubah saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giring yang bersifat tidak tunai. Kemudian pengaturan kartu kredit. Yang A, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini di bawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan. Yang B, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang C, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 pada pasal 6 ayat 1. Usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang D, terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 KMK 003/2016 yang diterbitkan 22 Maret 2016. Penyelenggaraan kartu kredit menyerahkan data transaksi pembelian pada unit kepada Dirjen Pajak. Data yang disampaikan meliputi bank, nomor kartu kredit, ID merchant, nama pemilik kartu, alamat dan nomor induk kependudukan atau paspor, nomor NPWP, bukti tagihan transaksi. Sini saya akan memberikan penjelasan kembali berdasarkan analisis terhadap pasal 4 Undang-Undang UU PK tidak terdapat perlindungan bagi pemegang kartu kredit secara penuh dalam melakukan berbagai transaksi. Pemegang kartu yang melakukan transaksi secara langsung berbeda dengan yang dilakukan tidak secara langsung, misalnya melalui internet. Pemegang kartu dapat menjamin keamanan data kartu kredit, tidak dapat mengidentifikasi secara langsung barang yang akan dibelinya, dan informasi yang tidak jelas baik mengenai produk maupun informasi alamat yang benar dari penjual. Ini mendapatkan gambaran dari penjual secara tidak langsung. Terdapat barang-barang tertentu yang memerlukan tidak hanya gambar surat penjelasan dari penjual. Misalnya membeli parfum harus dicoba, sehingga jika terdapat permasalahan dalam melakukan transaksi, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan dan barang tidak sampai kepada pembeli, maka pembeli akan merasa dirugikan dan kesulitan untuk melacak kata penjual. Dalam hak-hak konsumen yang diatur dalam UU PK hanya terbatas pada transaksi perdagangan yang dilakukan secara langsung, tidak mengatur bagaimana hak-hak konsumen juga
transaksi dengan menggunakan kredit card secara tidak langsung. Perlindungan difokuskan hanya pada sisi konsumen serta sisi produksi yang diperdagangkan, sedangkan perlindungan dari sisi usaha seperti informasi tentang identitas perusahaan pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diatur dalam UU PK. Padahal hak-hak tersebut sangat penting untuk diatur dalam keamanan konsumen dalam bertransaksi. UU PK juga belum melindungi pemegang kartu yang melakukan transaksi dengan penjual atau pelaku usaha di luar negeri. Hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat 3 UU PK. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan untuk dan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang UU PK, pengaturan mengenai pelaku usaha adalah yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia. Sedangkan dalam melakukan transaksi dengan kartu kredit, pemegang kartu dapat melakukan transaksi di luar wilayah hukum Indonesia. Misalnya belanja melalui internet ataupun transaksi ketika berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Dampak negatif dari adanya pihak penagihan utang yang disebabkan oleh 4 hal, yaitu pemasaran kartu. Yang pertama, pemasaran kartu kredit dalam bentuk KTA. Pemasaran dalam bentuk KTA ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pemasaran kartu kredit melalui operator seluler tanpa dijelaskan secara rinci mengenai produk kartu kredit. Menurut pasal 1131 dan 1132 KUHP, semua kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi tanggung perikatan perangan beberapa pihak lain secara berimbang. Yang kedua, penggunaan kartu kredit secara konsumtif. Penggunaan kartu kredit secara konsumtif tidak ada penjelasan mengenai kartu kredit secara jelas. Konsumen menggunakan kartu kredit dengan berlebihan yang menyebabkan hidup konsumtif sehingga pada waktu tertentu menerima tagihan dalam jumlah besar. Yang ketiga, meningkatnya jumlah NPL per tahun. Peningkatan jumlah NPL per tahun memerlukan pengawasan khusus dari Bank Indonesia. NPL tersebut disebabkan terdapat tagih kartu kredit berasal dari pembengkakan biaya tahunan yang ditagih pada konsumen, padahal konsumen sama sekali tidak berkenan untuk menggunakan kartu kredit dalam kesehariannya. Konsumen diberi kemudahan untuk menggunakan kartu kredit dengan penerbit serta memberikan berbagai fasilitas, namun tidak disertai dengan transparansi kartu kredit. Yang keempat, adanya izin penggunaan jasa penagihan utang oleh Bank Indonesia, namun tidak diikuti adanya penjelasan instansi pemerintahan mana yang membina jasa nagih utang tersebut sebagai pertanggungjawaban negara kepada negaranya. Akan terjadi perulang-ulangan yang sama di masa yang akan datang. Peretasan kartu kredit. Kecanggihan teknologi dunia perbankan tidak lepas dari pro dan kontra, terutama di bidang bisnis dan kartu kredit. Kecanggihan ini mengundang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu pembobolan atau peretasan kartu kredit. Pembobolan atau peretasan kartu kredit merupakan salah satu jenis cybercrime. Peretasan kartu kredit sendiri dikenal dengan nama carding atau credit card fraud. Carding merupakan salah satu pembobolan dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuan untuk membeli barang secara tidak sah atau menarik secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain. Carding adalah kombinasi dari cybercrime dan peralatan teknologi yang canggih, karena merupakan salah satu kejahatan internet yang kita sering sebut cybercrime, di mana merupakan kegiatan yang dapat dihukum dengan penggunaan proses dan pemindahan data melalui komputer, telepon genggam, perangkat, dan teknologi sejenisnya. Peretas adalah hacker adalah orang yang mempelajari menganalisis modifikasi, menerobos masuk dalam komputer dan jaringan komputer baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Di Indonesia sendiri telah ada ketentuan undang-undang mengatur cybercrime, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Definisi peretasan dalam Undang-Undang ITE terdapat pada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.